kita pertama kali. Salah satu peserta Kak Pipit dari Stikas Banyuwangi mempraktekkan materi scouting skill outdoor yaitu P3K. Perkenalkan, nama saya Kakak Pipit Haryono. Kebetulan hari ini menjadi pelatih pendamping anak-anak yang di sini. Kakak-kakak, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita biar lebih akrab, kita akan yel-yel dulu. Ya, biar tambah semangat, kita akan yel-yel dulu. Ikuti tepuk-tepuk yang saya sampaikan saja. Oke ya? Oke. 1 kali beri semangat, tepuknya 1 kali. Kalau 2 kali beri semangat berarti 2 kali. Kalau beri semangat berarti 3 kali. Panjang ya, panjang. Oke. 1 kali beri semangat, 2 kali beri semangat, 3 kali beri semangat, semangat. Sudah ya? Oke kakak-kakak, sebelumnya kakak-kakak pernah nggak terjadi suatu insiden kecelakaan? Kecelakaan itu kan banyak kakak saya. Ya, minimal kecelakaan yang membuat kita itu berdarah lah. Pernah? Pernah. Misalnya pernah motong bawang keren. Kena nggak? Pernah nggak? Nah, pengalaman seperti itu adalah pengalaman yang tidak biasa bagi anak-anak yang nanti kakak-kakak akan sampaikan pada waktu seperti misalnya ada SD ataupun SMP. Karena hal seperti itu kalau dibiarkan, mereka akan menjadi pertama adalah cedera, Kak. Ya. Nah, pada hari ini kira kakak-kakak ini bisa nggak cara membuka? Ya. Karena sebelum saya sampaikan ke materi yang lebih besar, misalnya patah tulang terbuka, ya kita harus bisa mengatasi hal yang ringan dulu kakak-kakak. Ya, pertama adalah menghentikan luka sayatan kecil. Bagaimana caranya? Ada yang bisa? Katakan juga. Caranya bagaimana? Langkah pertamanya gimana kak? Oke, kalau dulu. Ya, kalau saya di rumah itu ada yang namanya Revanol itu. Revanol. Ya, dikasih Revanol. Tujuannya untuk apa kak? Untuk membersihkan kuman-kuman ini Oke. biar mati. Kemudian kalau nggak ada obat merah langsung saat Revanol apa obat merah? Beda loh ini. Iya, ada Revanol sendiri. Revanol yang kuning itu kan. Kalau nggak ada obat merah setelah Revanol itu biasanya tak kasih obat merah. Kalau nggak ada obat merah, saya itu pakai bawang merah. Oh gitu ya? Iya, langsung berhenti. Untuk tapi menghentikan perih. itu Iya. Saya kak Cukup pakai hansaplast. Nah itu aja. mungkin pengalaman kak ya kita sedikit. Jadi waktu waktu di kegiatan pramuka, jadi waktu perkemahan, nah kebetulan kita membawa P3K alang. Nah kita siasati agar ada yang teriris sedikit waktu untuk mengupas bawang merah. Jadi kita itu pakai cara lama. Jadi kita begini kan, remote ya, remote ya. Nah itu ternyata itu juga bisa menghentikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bahilio. Kami akan menyampaikan bagaimana prinsip-prinsip pertolongan pertama untuk perawatan luka ringan dalam kecelakaan yang meskipun itu luka ringan, kalau itu luka berarti kecelakaan kan. Entah itu besar kecil itu kecelakaan, karena harus ada pertolongan pertama. Pertolongan pertama di sini bagaimana kita merawat luka. Pertama, kalau ada bagian badan kita yang tergores, perawatan pertama adalah mencuci dulu kak dengan air mengalir. Nah, karena kalau kita tidak punya persiapan untuk seperti obat untuk membersihkan luka, ya terpaksa dengan menggunakan air mengalir. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk mengurangi bakteri yang ada dalam luka. Yang kedua adalah lihat luka itu luka dalam atau hanya gores. Kalau hanya tergores bisa menggunakan hansaplast yang ada di kotak P3K ini. Ya ini simple karena hanya untuk membuat luka tidak terinfeksi kak. Yang kedua, kalau misalnya lukanya dalam, harus menggunakan kasa atau kain yang bisa digunakan untuk menutup luka itu agar tidak berdarah atau darahnya itu bisa berhenti kak. Nah, tapi jangan lupa apapun yang kita gunakan harus steril, karena yang kita obati itu adalah tubuh manusia yang itu bisa terinfeksi. Tanda infeksi itu adalah luka itu tidak mengering tapi meradang kak, merah, itu tanda infeksi. Nah, untuk penanganan di awalnya kita harus jeli dalam perawatan luka di awal. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok Bahilio khususnya di materi P3K. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam.
Kak Pipit, berarti luka tadi prinsipnya menghentikan pendarahan Kita pendarahan. dengan peralatan yang steril. Jangan sampai kita justru menambah bakteri ke dalam luka tadi, karena luka itu pintu masuknya bakteri. Betul. Dengan kita menyentuh bagian-bagian yang akan kita tempelkan di luka, harus kita hindari itu. Misalnya kasa yang harus steril, jangan sampai kita sentuh dengan tangan kita, itu sama dengan menambah bakteri tadi ya. Baik, itu terima kasih Kak Pipit, selamat berjuang kakak-kakak di Baileo, semoga sukses semuanya. Tetap di RCTC Channel. Siap. Ya.